Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas TI 21B, nomor NIM 21416226201067, dosen pengampu WNI Trisasmi. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penggunaan integral. Sebelum itu, apa itu integral? Pengertian integral adalah inverse kebalikan dari diferensial jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat, maka f(x) merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan, biasa juga disebut antiturunan. Integral dikembangkan karena banyak alasan matematikawan yang kesulitan menyelesaikan permasalahan yang berkebalikan dengan masalah turunan. Himpunan integral fungsi f(x) dinotasikan dengan integral f x dx, dibaca integral fungsi x terhadap x dan disebut integral tak tentu. Integral tak tentu f(x) merupakan suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan yang ditentukan melalui hubungan integral f x dx sama dengan f x plus c, dengan f x integral f fungsi integral umum, c konstanta pengintegralan. Tujuan dan manfaat integral pada bidang matematika. Tujuan untuk mencari dalam limit yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dari y sama dengan x3 min 2x kali x2 min 5 pada titik 3,2. Y f(x) sama dengan x3 min 2x2 min 5 x f sama dengan 15. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Pada bidang teknologi, ada beberapa contohnya seperti penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Penggunaan kecepatan pesawat ulak-alik endeavour atau menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume panjang kurva populasi keluaran kardiak gaya pada bendungan usaha surplus konsumen. Pada kehidupan sehari-hari, kegunaan integral ada banyak sekali, diantaranya menentukan luas satu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Contohnya seperti berikut. Tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah 2 antara x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2 seperti pada tanpa gambar berikut. Menemukan persamaan Y sama dengan x min pangkat 4 min 2x plus 2. Pembahasan luas daerah tersebut yaitu AR sama dengan
sigma 2 min 3 x dalam kurung x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah 2 dx sama dengan dalam kurung x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 4 per 2 tambah 2x 2 min 1 sama dengan 32 per 5 dikurang 16 min 2 tambah 4 min 1 per 5 dikurang 1 per 2 kurang 2 sama dengan 51 per 10 sama dengan 5,1. Pada bidang fisika, besar turunan adalah besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau m pangkat 2. Luas dapat dari mengalihkan panjang dengan panjang. Berikut ini adalah contoh besaran turunan sesuai dengan sistem internasional atau SI yang diturunkan dari sistem MKS meter kilogram second. Besaran turunan energi satuannya Joule dengan lambang J. Besar turunan gaya satuan Newton dengan lambang N. Besar turunan daya satuan Watt dengan lambang W. Besaran turunan tekanan satuan Pascal dengan lambang PA. Dan besaran turunan frekuensi satuan Hertz dengan lambang Hz. Pada bidang ekonomi, operasi hitung integral dapat diterapkan dalam persoalan ekonomi. Misalnya dalam integral tak tentu digunakan menghitung fungsi total, dan dalam integral tentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen yang mampu atau bersedia membeli barang lebih tinggi atau mahal dari harga ekuilibrium. P0 akan memperoleh kelebihan surplus untuk tiap unit barang yang dibeli dengan harga P0. Karena itu besar surplus konsumen yakni selisih antara jumlah uang yang disediakan dikurangi dengan jumlah pengeluaran nyata konsumen, sehingga surplus konsumen dapat dinyatakan sebagai berikut. SK sama dengan luas 0A BF dikurang luas 0 ABC sama dengan luas daerah CBF sama dengan 0 integral XOF dx dikali dx min P0 XO jika dari fungsi demand V sama dengan Fx, maka hasil dari 0 integral A Fx dx adalah jumlah uang yang disediakan. Surplus produsen adalah selisih antara hasil penjualan barang dengan jumlah penerimaan yang direncanakan produsen dalam penjualan sejumlah barang. Sedangkan pada saat ekuilibrium penjual barang ini akan menerima hasil penjualan barang sejumlah P0 X0 yang dalam gambar adalah luas 4 persegi panjang 0 ABC, sedangkan sebenarnya penjual barang ini bersedia menerima sejumlah uang yang banyak sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva supply dengan sumbu P, sumbu X, dan garis koordinat X sama dengan XO, yakni luas daerah 0ABE, maka penjual barang ini akan memperoleh surplus produsen penjual sebanyak berikut ini. SP sama dengan luas 0ABC dikurang luas daerah 0ABE sama dengan PEO XO min O integral X dx. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.